Nah, Angga, 9 tahun itu bukan hal yang sebentar. Cukup Kamu lama. kalau udah punya anak tuh udah masuk SD kelas berapa itu? SD kelas 3, Kelas 3, 4. Iya. Kelas 4. Nah, kenapa nih? Apa yang membuat kamu selalu bertahan setiap tahunnya, masih bekerja dengan baik di Jumbo, bekerja ikhlas tadi kamu bilang, sampai mencintai pekerjaan? Kan tentu ada. Ini nih zaman boy banyak banget. Zaman saya kan dulu saya di Aryani, Pak. Oke. Pas di Aryani. Saling kayak beradu lah. Wah, apa nih, adu pancol? Oh, bukan. Bukan. Oke guys, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Rahmat. Halo. Guys, kita disclaimer dulu ya. Ini Oke. perdana nih kita Jumbo Podcast lagi setelah edisi Ramadan kemarin. Jadi untuk kali ini kita mau ngucapin dulu nih, karena ini masih bulan Syawal, ini masih bulan Idul Fitri. Idul Fitri. Kami mengucapkan mohon maaf lahir Mohon dan maaf lahir dan batin. batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Guys, sekarang ini ada 2 narsum nih depan saya. Perkenalkan dong, ini siapa nih? Halo, saya Angga sebagai supervisor Fresh. Supervisor Fresh. Yes. Sebelah saya ini. Halo, saya Foibe sebagai kasir di Jumbo. Oke, berarti ada supervisor, leader nih ya. Leader. Dan di sebelah kanan saya ada kasir, itu frontlinernya kita. Nah, untuk Angga sebagai leader dan supervisor Fresh Meat and Dairy ya, yang Ya, di betul. JND ya. Dan juga Foibe selaku kasir, ini kenapa pakai selempang ya? Oh, ya dong pastinya. Kenapa? Sombong nih. Sombong dikit, naik dikit, Pak. Memang harus sombong nih, Pak. Iya, Emang harus sombong. prestasi, Emang- betul. Oke. Sombong amat. Kenapa nih kalau boleh saya tahu, ini apa nih? Saya Penghargaan apa nih? penghargaan dari Jumbo Martnya itu saya mendapatkan Employee of the Employee, Month. iya. Oke, berarti FOIB ini berprestasi di pekerjaan dan dia memenangkan Kasir of the Month. Iya. Oke, jadi disclaimer untuk di Jumbo Mart kita punya beberapa penghargaan khususnya untuk karyawan seperti Employee of the Month, Kasir of the Month, dan juga penghargaan lainnya, ada Best Brands juga. Jadi memang benar-benar kita perhatikan dari sudut pandang kesejahteraan karyawan. Jadi kita selalu memberikan reward apabila ada karyawan-karyawan yang berprestasi. Selamat ya, Ya, VB, terima kasih, by the Pak way, Rahmat. keren Iya. banget. Nah, untuk hari ini kita pengen bahas apa sih? Ini Mas dan Mbaknya. Oh, ternyata kita ini mau membahas tentang karyawan nih. Kenapa? Karena bentar lagi akan ada momen yang namanya May Day. Apa tuh Mayday, Pak? Apa itu May Day? Apa? Apa Apa tuh tuh, May Pak? Day? May Day itu wah bahaya, May Day. Oh, bukan. 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 Salah. Salah. May Day itu ini udah diakui dalam bahasa internasional. Setiap tanggal 1 Mei seluruh manusia di jagat bumi ini itu bersepakat untuk melakukan yang namanya May Day atau Hari Buruh. Oh, hari buruh. Hari Buruh. Atau mungkin bahasa agak kerennya Hari Karyawan lah. Karyawan, iya. Betul. Hari Karyawan gitu. Karena untuk memberikan apresiasi dan juga menyuarakan dari sisi kekaryawanan atau dari sisi buruh atau pekerja, apakah ada mungkin hal-hal yang mungkin mereka tidak rasakan, ada hak-hak yang tidak diberikan dan lain sebagainya. Nah, karena kita mau arahnya membahas May Day, mungkin sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, Pak Angga ini, udah berapa tahun nih kerja di sini? Bisa dibilang udah hampir 9 tahun. Wuh. Pak. Waduh.
Bukan main doa. Luar biasa Angga Kan ya. main ya, kan main ya. Kan main. Sangat culture sekali. Kalau nyicil rumah udah mau lunas, Pak. Oh iya, Udah. setahun lagi. Iya, Modal pun setahun udah lagi. 2 nih, Pak. Iya pula. Iya. Oke. Luar biasa ya, hampir Ya. 9 tahun. Iya, Pak, betul. Ada pertanyaan khusus nanti. Kalau untuk VOIB, Udah 3 tahun. wah luar biasa, Iya, lama juga. udah lama juga. Artinya udah lebih senior dari saya nih kayaknya. Oh. Saya aja baru jalan setahun ini. Luar biasa ya, keren Iya, banget ya. biasa. Nah Angga, 9 tahun itu bukan hal yang sebentar. Iya. Cukup Kamu lama. kalau udah punya anak tuh udah masuk SD kelas berapa itu? Udah, SD mungkin kelas udah kelas 3, tiga, Kelas kelas 3, empat 4. gitu, Pak. Iya. Kelas 4. Ini why? Kenapa? Kok bisa dan mau bertahan di Jumbo Group ini sampai 9 tahun ini? Kenapa nih kira-kira? Ya mungkin dari segi kerjanya mungkin ya saya nyaman sih, Pak. Nyaman. Iya, nyaman. Nah, Gen Z banget nih. Mencari kenyamanan, saudara-saudara. Dan ternyata diakui langsung oleh orang yang sudah bekerja 9 tahun di Iya, sini. betul. Dan sekarang udah meningkat ya, alhamdulillah ya, sudah Alhamdulillah. menjadi leader, supervisor, artinya ada peningkatan karir. 9 tahun di sini dan merasa nyaman gitu loh. Ya benar juga ya, kalau nggak nyaman pasti udah cabut ya, dari mungkin kapan cabut ya. juga sih, Pak. Ya. Kenapa nyaman? Gajinya besar kah? Atau mungkin teamworknya yang bagus? Atau memang manajemennya oke? Atau gimana nih? Ya mungkin kalau untuk sekarang nih dari segi manajemennya sih, Pak. Manajemennya? Iya, betul. Aman ya, Pak. Kok saya jadi langsung merasa keren ya? Iya. Berarti Manajemennya keren. manajemen yang sekarang nih oke banget Oke ya. banget, Oke banget, pas Pak. banget, cocok banget. Keren. Bu GM keren nih Bu. Keren Bu GM. Keren. Oke, terus selain itu apa nih? Ya mungkin dari segi manajemen juga, dari segi karyawan yang di tim-tim saya juga oke-oke semua lah, Pak. Oke, berarti manpowernya juga Manpowernya mendukung. tim kamu sangat support kepada pekerjaan kalian semua ya. Keren berarti. Betul. VOIB Iya Pak, 3 tahun, 3 tahun, bukan sebentar. nggak sebentar. Kalau pacaran itu udah 2 kali putus nyambung itu biasanya tuh. Kayaknya udah banyak. Kayaknya jadi dari wajah-wajah VOIB emang kayaknya udah pernah cinlok nih kayaknya ya. Oh belum. Oh, belum. Enggak, belum. Cinlok nggak ya? Enggak mau. Jangan sampai Pak. Loh, kenapa? Karena kalau satu manajemen itu bagi VOIB itu menurut VOIB itu satu keluarga. Oh, Iya. cocoknya. Aduh. Oh, saya tahu. Apa tuh, Cocoknya hanya dijadikan kakak adik status. begitu. Kakak adean aja. adean, Pak. Karena satu keluarga kan, Iya, betul. nggak boleh pacaran. Nggak boleh pacaran Pak, masih Oke. kecil. Agak lain pola Oke. pikir ya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Bagus. Soalnya kalau salah, ya ada benernya juga, Iya. ada bener juga. Kadang kalau kita dalam satu perusahaan itu kan jadinya udah kayak, ya udah tau lah Kayak mana? jelek-jeleknya gitu kan, udah tau lah busuk-busuknya. Busuk-busuknya, iya. Oke. Kenapa nih sampai 3 tahun, VOIB? Why? Nyaman kayak Pak Angga tadi. Nyaman. Apa yang bikin kamu nyaman? Dari segi pekerjaannya sih Pak. Pekerjaan. Iya, pekerjaannya. Kamu kan kasir tuh, Iya, berdiri terus, iya. capek loh. Enggak. Why? Enggak ada rasa capek. Mungkin Kenapa? karena pekerjaan itu kita senangi Pak. Betul ya. senang saya jawabannya nih. Kerja Karena ikhlas, Pak. Karena Iya. kita kerja ikhlas, Iya, kemudian betul. kita jadinya mencintai pekerjaan. bukan dengan beban. Betul. itu Keren, dia. keren. Jadi dari sisi pendapatan pun jadinya berkah. Iya, berkat. Karena kita Merasa sudah cukup lah gitu. Pas. Keren jawabannya. Mantap, Iya. mantap. Oke, nah untuk VOIB lagi deh. Iya, Pak. Nah, VOIB itu kan setidaknya sudah jalan 3 tahun lebih lah berarti ya. 3 tahun lebih. Mau menuju 4 tahun kan. Mm. Kalau untuk di Jumbo sendiri nih, Mm. tentu dong ada bedanya antara tahun pertama, Ih, beda tahun banget. kedua, tahun ketiga Pasti gitu. beda banget, Pak. Nah, apa nih kira-kira yang membedakan? Dari Dan segi- lebih enak mana nih? Karena kan Oh, ada sebagian besar masyarakat Indonesia mengatakan penak zamanku toh. Nah, enak zamanku dulu iya, gitu kan. Zaman dulu,
zaman sekarang. Lebih enak zaman dulu kah atau zaman sekarang kah atau gimana kira-kira? Lebih enak zaman sekarang. Wow. Iya, zaman sekarang Keren. tuh lebih bagus, semuanya bagus. Lebih bagus sekarang. Pokoknya semuanya Pak. Lebih oke. Lebih oke sekarang semua. ya. Iya. Oke. Ya udah deh, saya nggak mau nanya yang dulu-dulu lah ya. Untuk yang sekarang aja deh. Iya, betul. Nah, untuk yang sekarang kira-kira apa nih? Kamu kan sebagai karyawan yang sudah 3 tahunan. 3 tahun. Apa yang kamu rasakan di Jumbo yang membuat ini kayaknya nilai plus lah daripada di tempat lain? Kan kita karyawan juga ya punya hak yang sama, dalam arti kata kalau memang kita ada menemukan sesuatu yang lebih baik kan kenapa enggak? Dan kita juga di Jumbo juga enggak pernah melarang karyawan kalau dia mendapatkan karir yang lebih baik. Nah, kenapa nih? Apa yang membuat kamu selalu bertahan setiap tahunnya, masih bekerja dengan baik di Jumbo, bekerja ikhlas tadi kamu bilang, sampai mencintai pekerjaan? Ini kan tentu ada sesuatu yang membentuk itu gitu loh. Iya. Boleh tahu nggak kenapa nih kira-kira? Dan kamu tadi bilang lebih enak yang sekarang. Nah, dari lebih enak sekarang dulu ya. Ya Pak. boleh. Itu sekarang itu ke karyawannya, manajemen itu lebih memperhatikan karyawan. Itu dia yang enak sekarang Pak. Lebih kayak dipedulikan, kayak dari kantin, kita sekarang udah ada kantin. Wow. Iya. Kantin makanannya itu enak nggak? Makanannya. Jempol. Ini Pak. Cakep. Mantap kali. Iya. Udah terasa aroma ya, udah jamnya ya Pak ya. Ntar lagi istirahat juga nih. Oke, terus? Dari segi karyawan, teman-temannya udah lumayan lah. Teman-temannya saling support. Iya, support. Iya itu. Dari sisi yang lain mungkin ada ini kali, ada pacar kali di sini makanya nyaman gitu. Enggak punya pacar. Yakin. Jujur aja. Enggak punya pacar. Enggak masalah, Be. Pernah. Enggak pernah. Jujur, enggak pernah. Iya. Oke, enggak apa-apa. Yang dikagumi enggak ada. Yang dikagumi? Enggak ada juga. Enggak ada juga. SKSD-nya enggak ada juga ya? Enggak ada. Biasanya Jujur. itu suatu penyemangat kerja juga ya, Enggak. Oke, dari Angga nih sekarang. Boleh. Angga udah jalan 9 tahun. Artinya itu udah hampir 1 dekade loh Angga. Kalau dalam masa pemimpin presiden itu udah habis dua periode sudah mau habis masa jabatan atau udah mau selesai habis 10 tahun ini udah belum ya? Belum lah, masih lama lagi. Oke. Apa nih kira-kira yang Angga rasakan selama bekerja di sini? Bagus yang mana nih? Yang dulu apa yang sekarang gitu loh? Kalau perbandingannya mungkin sekarang lah yang lebih bagus kali Pak. Lebih bagus ya? Ya betul. Jauh kali Pak. Jauh. Kalau ya kayak memang ngomong. sekarang nih karyawan yang setara dengan kita ya Be. Iya. Nah itu lebih diperhatikan lagi. Lebih diperhatikan. Yang merasakan. Ya. Wow, keren. Luar biasa, Jumbo is the best. The best. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang berbelanja di Jumbo, artinya Bapak Ibu juga sudah ikut mensukseskan bagaimana manajemen kita membentuk karyawan yang baik, karyawan yang profesional dan juga manajemen yang keren. Terima kasih Bapak Ibu pelanggan setia Jumbo Mat. Terima kasih. Mantap. Oke, kemudian karena sudah 10 tahun juga, ini kembali ke Angga ya, karena saya cukup terkejut loh. Saya pikir tadi kamu masih baru 3 tahun, 4 tahun, Enggak. hampir 10 tahun loh gitu loh. Aduh ini memang karyawan setia dan loyal banget ini loh. Nah, artinya begini, dari apa yang tadi kalian sudah sampaikan, kita kembali kepada tema kita yaitu Hari Buruh. Kalau saya sih sedikit mungkin menyimpulkan bahwasannya ini udah sesuai nih dengan visi misi Hari Buruh, yaitu kesetaraan, kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan, keamanan dan lain sebagainya. Ini menurut kalian gimana? Apakah itu sudah kalian rasa terpenuhi kah? Atau mungkin masih ada yang kurang dan perlu kita improve atau gimana kira-kira? Sejauh ini kayaknya udah cukup semua sih Pak. Udah merasakan itu semuanya sudah terdeliver lah ya. Betul. Iya betul, udah merasakan lah. Memang ini memang jawaban dari hati apa memang kan? dari hati. Jangan gara-gara ada saya, ini disclaimer ya. Disclaimer ini memang benar-benar tema kita pure, memang kita benar-benar ingin menggali juga ya. Kalau memang ada yang perlu kita improve dari perusahaan, kita pasti akan improve gitu loh. Enggak, ini memang jujur dari hati. Wah, luar biasa. Sarang ya. Keren ya, baik. Oke, berarti
Ya itu sih saya sedikit ngambil kemarin waktu itu kita pernah podcast, kita pernah diskusi dengan salah satu psikolog. Beliau itu mengatakan bahwasannya dalam dunia kerja saat ini, zaman now yang memang sudah mulai didominasi oleh Gen Z, itu rata-rata orang mencari itu kenyamanan, bukan lagi soal masalah hanya gaji, soal hanya masalah fasilitas, tapi memang mencari itu kenyamanan. Iya, betul. Nah, kenyamanan ini kan standarisasinya kita nggak pernah tahu nih. Setiap orang kan bisa-bisa aja beda-beda gitu. Ada orang yang standarisasi kenyamanannya adalah terkait rekan kerja. Ada orang yang standarisasi kenyamanannya adalah fasilitas kantor. Ada orang yang standarisasi kenyamanannya adalah fleksibilitas di dalam kantor gitu loh. Nah, kalau di kita ini menurut kalian terwadahi nggak kenyamanan kalian gitu loh? Sangat sih, tercukupi, Pak. Iya, Sangat dari tercukupi, fasilitas tuh pokoknya bagus banget sekarang. Nah, setahu saya ya, dan saya juga yang ikut membuat aturan, kita kan di sini harus masuk on time. Iya, betul. Ya, bentar. Kayak yang masuk pagi itu harus jam 7 kurang itu sudah Stay. finger, dan kita akan briefing jam 7 kita sudah start toko. Iya, betul. Ya kan? Dan yang masuk siang juga demikian. Nah, itu menurut kalian sebuah sesuatu yang berat atau sesuatu yang ya memang itu aturan yang harus dijalankan gitu loh. Karena ada sebagian orang kan yang merasa kurang bisa hidup disiplin. Nah, menurut kalian gimana kira-kira? Ya, kalau menurut kita masuk jam 7 itu oke sih, Pak. Ya, memang udah jadi tanggung jawab kita juga sebagai karyawan gitu ya kan. Mau nggak mau kita harus ikuti aturan perusahaan. Ya, gitu. SOP dari SOP perusahaan. dari perusahaan. Mengikuti SOP perusahaan itu sebuah bentuk keterpaksaan atau memang sebuah bentuk kesadaran kalau menurut kalian? Kesadaran sih harusnya. Kesadaran Iya. ya? Betul, kesadaran. Berarti memang nggak ada yang salah kan dengan SOP? Nggak ada. Nggak ada. Kita Aman lah, Pak. buat aturan itu kan boleh-boleh aja. Aturan itu kan ibaratnya kayak untuk memperbaiki diri kita juga, Iya. Pak. Lebih disiplin Disiplinnya. gitu. Ya, Betul. ya. Dan bentuk keadilan juga lah ya. Iya, Iya. betul. Nggak ada kan orang yang di tim Angga ada yang masuk jam 9, ada yang masuk jam 10, ada yang masuk jam 7. Kan Oh, semua enggak. serentak ya. Serentak Serentak semua. Ah, Soalnya kita pakai shift, jadi jadwal dia masuk itu udah ada lah. ya, ya. Karena kenapa saya menanyakan ini? Karena ada juga sebagian orang yang begitu kita tegakkan aturan, begitu kita berikan aturan yang jelas, masuk jam 7 atau masuk jam 8 itu ada yang merasa berat gitu loh. Ada yang merasa terpaksa gitu. Ada yang merasa ujung-ujungnya telat, ujung-ujungnya jadinya malah absen, malah nggak masuk, malah Nggak pulang masuk. gitu kan. Nah, ini kan juga fenomena, artinya tingkat kenyamanan orang berada pada jam kerja yang fleksibel. Betul. Kalau kita kan nggak bisa jam kerjanya fleksibel. Kita kan jam kerjanya memang ya kita udah disiplin, kita Disiplin, ada ada aturan. SOP. Toko buka jam 7 ya udah, berarti jam 7 kurang karyawan udah harus ready. Iya. Kan begitu ya? Ya, betul. Nah, menurut kalian itu kira-kira sesuatu yang akan menyulitkan kah atau mungkin sesuatu yang memang ini harus Pak, bukan sebuah bentuk keterpaksaan gitu loh. Menurut kalian gimana? Ya, menurut kita sih itu memang harus sih, Pak. Ya, itu harus betul. ada kesadaran dari Kesadaran diri diri. sendiri gitu. Ya, namanya kerjaan ya sesuai dengan aturan masuk jam Aturan, 7 ya. Harus jam 7 juga kita masuk gitu. Sama kayak kita di rumah kan? Sama? Sama. Di rumah kan tentu ada orang tua yang buat aturan di rumah. Iya. Betul. Dan itu harus dijalankan. Iya. Nah, berarti artinya dalam kita menjalankan aturan, tentu standar-standar aturan itu dibentuk berdasarkan sesuatu yang sudah dipikirkan dan juga itu untuk kebaikan bersama. Ya. Ya. Kebaikan karyawan juga dan kebaikan perusahaan. Karena kalau perusahaan juga tidak dalam kondisi yang baik, tentu akan berpengaruh kepada seluruh karyawan. Nah, ini ngomong-ngomong udah lumayan lama juga nih Agak ngobrol-ngobrol. haus ya, Pak. Agak haus ya. Mm-mm. Dan kebetulan cuacanya agak panas loh di luar. Panas, Nah, betul. guys, di depan kita nih kayaknya ada sesuatu. Ada nih. apa tuh? Ada apa tuh? Apa ini ya? Tadi saya dikasih sama tim kita. Ini ini Jumbo Slash. Jumbo Slash. Jumbo Slash loh guys. Jadi ini hanya ada di Jumbo Mart. Jumbo Mart. Tapi Jumbo Mart. untuk saat ini hanya tersedia di cabang Jumbo Mart Delima. Jadi kalau teman-teman sekalian pengen mencari Jumbo Slash ini hanya ada di Jumbo Jumbo Mart. Guys, kita minum dulu ya. Boleh minum ya? Yes dulu enggak, Pak?
Oh, cheese dulu. Cheese dulu dong. Cheese. Kita minum dulu ya, bismillah. Saya langsung pengen habisin loh. Seger ya Kak? Enak nggak? Boleh nggak sih kalau saya langsung habisin? Boleh juga. Boleh. Nanti kelihatan kali. Kelihatan ya Pak ya? Bukan masalah haus. Saya sebenarnya lagi nggak haus. Jadi apa nih Pak? Enak. Oh enak. Nggak apa Pak. Apa habisin Terusin aja aja, Pak? Enak loh guys. Iya emang enak Pak. Kayak nanti habis acara aku pengen ke bawah lagi deh. Beli ya Pak. Beli ya, Iyalah Pak ya? tentu. Iya. Ini cocok banget mau udara dingin mau udara panas. Pokoknya Jumbo Slash. Kalau misalnya zaman dulu ya, yang setahu saya dulu ada tuh 7-Eleven itu salah satu retail juga lah. Itu kayak ngejual banyak slash kayak gitu. Jadi kayak teringat gitu kan, 7 udah nggak ada lagi kan. Nah jadi sekarang ini bagi yang ingin merimain juga sering minum slash itu kan kita ini kayak es yang dibekuin tapi jadinya minuman. Betul. Bisa diminum. Cuman ada di Jumbo Mart. Cuman ada. Ada Jumbo Mart The 5 ya. Kalau di Jumbo Mart Melati belum ada. Belum. Di Jumbo Mart Fresh Mart Hang Tua belum ada. Jadi hanya masih di Jumbo Mart The 5 bersamaan dengan Jumbo Bakery kita. Aduh, gak jadi pengen makan. Tapi ntar deh kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Oke guys, sekarang nanya lagi boleh ya? Boleh. Kayak VIB deh. Iya betul. VIB itu adalah orang yang paling dekat dari pihak perusahaan, dari pihak supermarket kepada customer atau pelanggan kita. Kira-kira pernah atau sering ketemu dengan pelanggan-pelanggan yang model seperti apa nih kira-kira? Banyak macamnya ya Pak. Kalau customer tuh ada yang jutek dari segi sifatnya ya. Ada yang jutek, ada yang ramah, ada yang royal banget. Wow. Gitu. Iya, ada yang royal banget. Sugar daddy. Beda. Wah. Oke. Terus? Kalau customer yang royal tuh ya apa yang kita tawarin kayak promo-promo ya udah deh nambah aja gitu. Iya, mereka mau langsung tuh royal. Royal ya. Kalau jutek kita ngomong kayak mana pun. Tapi biasanya sorry saya potong, ya. Okay. Yang customer royal ini biasanya bentukan yang kayak gimana kira-kira? Apakah kayak pegawai-pegawai yang keren, necis atau apa? Atau jangan-jangan malah kayak yang sederhana aja. Atau jangan-jangan kayak nasabah prioritas pakai sendal jepit, celana pendek, justru itu banyak duitnya gitu loh. Iya, itu banyak duitnya gitu. Yang kayak gitu malah. Gitu. Apapun yang ditawarin tuh kayak mereka ternyata tampilan tidak begitu nggak ini ya. begitu penting mungkin. Oke. Sendalnya jepit, sendal jepit, baju kaos, kalau nggak dasteran, mobilnya Pajero. Oke, berarti artinya sering ketemu berbagai macam ya. Ada yang jutek, ada yang bagus, ada yang ramah, ada yang royal. Nah, ada yang legend nggak? Legend ada pastinya. Ngerti kalau kan? Udah legend tuh. Legend nih maksudnya emang wah kayaknya nggak belanja di Jumbo sakit gitu. Iya, tiap hari pasti ke Jumbo. Wah. Kadang sehari mau 5 kali Pak. Wow. Iya betul. Keren banget. Iya. Saking memang dia belanjanya selalu di ke kita Jumbo, gitu ya. Katanya kenyamanan sih kalau mereka. Pernah nanya nggak sama dia? Oh kenyamanan. Kenyamanan. Ya? Kenyamanan. Iya kalau belanja di Jumbo tuh nyaman gitu. Terus lengkap. itu lengkap. Terus itu karyawan ramah-ramah. Oke. Ya, pelayanannya dan juga karyawannya, pramuniaga dan seluruh tim itu rata-rata memberikan pelayanan yang sama. Iya, baik. Pelayanan yang tidak memilih mana customernya yang seperti apa segala macam, semuanya sama, layanannya sama dan memberikan service level yang juga sama. Ya, wah, betul. Keren sih. Oke, terus Angga nih. Nah, untuk Angga kira-kira bagian meat dan dairy fresh itu kan juga bagian yang sering diserbu juga sama customer. Hampir tiap hari. Nah, karena jual daging-dagingan. Iya, betul. Itu pernah ada ini enggak ya? Maksudnya mungkin ada customer yang komplain, customer yang marah-marah, customer yang sampai mungkin nunjuk-nunjuk gitu. Pernah nggak? Kalau marah-marah mungkin ada lah Pak.
Ada lah ya. Ya itu marah-marahnya misalnya dia udah mesan nih gitu ya kan. Rupanya tim kita lupa gitu. Oke. Pasti. Itu marah. Ya betul. Marahnya gimana tuh? Sampai balik-balik apa Oh sih? enggak lah. Enggak ya? Iya, palingan marahnya sebagai untuk pengingat mereka aja lah untuk tim kita gitu. Berarti ya namanya manusia ya. Iya betul. Pasti pernah melakukan kesalahan lah ya. Mungkin timnya karena terlalu banyak orderan, terlalu kerjaan banyak ya tiba. terlalu banyak kerjaan yang mereka harus lakukan, jadinya mungkin terlupa nih ada satu. Oke, terus pernah ada yang mungkin memberikan pujian, wah keren ya, lengkap segala macem gitu. Oh jelas Pak, itu pasti ada tuh. Soalnya ya mungkin untuk di swalayan kita nih paling lengkap lah gitu ya kan. Mulai dari ada jualan ayamnya juga, daging, buah, sama sayurnya juga gitu. Istilahnya kalau di Jumbo Mart tuh lengkap, semuanya yang dicari tuh ada. Betul. Wah. Itu yang buat customer tuh kembali ke kita. Yep. Oke. Itu dia. Memang selengkap itu ya? Iya. Lengkap banget, Pak. Lengkap banget dong. Jumbo Mart. Karena satu-satunya juga mungkin kali yang jual ayam potong yang kita bisa milih tuh. Iya, betul. Kalau biasanya kan kita beli ayam di pasar, kita yang utuh dipotong gitu kan. Ya udah mau apapun bagiannya kita harus ambil. Betul. Tapi kalau di Jumbo kita bisa milih. Bisa milih. Dada aja. Dada aja. Paha aja, sayap aja. Wah. Itu dia. Dan itu selalu kita reload ya, selalu kita refill ya. Dalam arti kata kalaupun sore mereka belanja, kita masih tetap sediakan tuh barang freshnya gitu. Kalau habis kita tambah lagi Pak. Wah keren Angga. Oke, terus kira-kira selama berada di Jumbo Mart nih, ini kita kembali ke topik masalah karyawan lagi nih. Oke. Kepada sesama rekan kerja, pernah ada bersinggungan? Nah, atau mungkin pernah ada berantem tipis-tipis gitu. Foibe deh kira-kira. Ini nih zaman Foibe banyak banget nih. Zaman saya kan dulu saya di area nih Pak. Oke. Itu pasti ada saling kayak beradu lah. Wah, apa nih, adu pancol? Oh bukan. Gulat. Adu gulat. Adu nasib. Bukan juga. Jadi pokoknya apa? kayak pengen dia lebih gitu. Ini pengen lebih. Yang ini juga pengen lebih gitu. Pengen lebih nih apa nih maksudnya nih? Mana ya jelasin. Apa mungkin ini sama-sama pengen caper gitu depan pimpinan? Bisa jadi dikatakan seperti itu. Biar terlihat lebih lah gitu. Terlihat faking good. Pengen terlihat menjadi karyawan yang paling bagus, tapi padahal aslinya enggak. Iya, yang nilai. Oke. Dan itu menjadi masalah juga ya. Iya, menjadi masalah kayaknya, jadi kayak muka dua gitu ya. Iya, betul gitu. Oke. Zaman dulu itu Pak. Zaman dulu ya. Nah, kalau sekarang? Ya, sekarang jalannya sama-sama. Saling support. Ya, itu dia. Udah nggak ada yang saling menjatuhkan. Kalau ada pun kita ada Slack gitu ya dibicarain bareng-bareng gitu. Didiskusikan langsung. Ini masalahnya di mana gitu. Biar kayak nemuin satu jawaban, yaudah gitu. Jalan keluarnya apa gitu. Oke. Kalau Angga? Apa tuh Pak? Ada pernah Slack atau mungkin jadinya Slack yang berakhir pada cinlok? Oh, nggak ada sih Pak. Nggak ada. Mungkin kita waktu saya jadi pramudiaga dulu nggak pernah punya musuh sih. Oke. Gitu kan. Semua ditemenin, dirangkul. Ya, semua dirangkul gitu. Paling kan kalau untuk sekarang nih mungkin karena saya leader gitu ya kan. Ya dari tim yang di bawah itu mungkin ada yang ngadu lah. Si ini nih Bang kayak gini, si ini nih kayak gini gitu ya kan. Nah, itu gimana nanggapinnya tuh? Kalau nanggapinnya ya palingan kita panggil lah kedua belah pihak yang orang saling ini, mengadu ini ya. Yang saling ngadu ini ya kan. Ya benar tuh, bagus itu. Itu dia. Jadi kita nggak mendengarkan dari satu pihak. Ya betul. Ya,
Jadi diapain tuh biasanya? Ya, dikasih Disuruh nasihat. berantem atau? Oh, jangan lah, Pak. Oh jangan dong Pak. Enggak, kalau bagian dia bahaya berantem, megang pisau semua itu. Soalnya daging semua ya kan. Oh iya, jago semua ya Pak ya. Iya, makanya bahaya. Nah, diapain tuh biasa? Dari Ya. Angga treatmentnya apa kira-kira? Ya, kalau treatmentnya mungkin ya kita panggil mereka berdua ya kita selesaikan lah di situ semua ya Pak. Oh. Nah, ceritakan kronologinya kayak mana, kalau ada jalan keluarnya Dikonfirmasi kita kasih ya. solusinya gitu. Dikonfirmasi kedua belah pihak. Ya, betul. Ya. Bagus sih. Keren itu resolusi konfliknya. Ya. Oke, terus untuk mungkin sedikit mengenang nih. Nah, mengenang masa lalu. Asik. Berarti Angga sudah 9 tahun yang lalu lah kira-kira. Atau VWB sudah 3 kurang lebih tahun. 3 tahun yang lalu. Pada saat dulu awal bekerja. Ya. Menerima gaji pertama. Gaji pertama. Masih ingat gak kira-kira atau udah Masih. dilupakan? Masih loh. Masih. Masih ingat lah ya. Itu hal yang paling senang lah. Iya. gitu, Oke. Pak. Hal paling Pertama berkesan. kerja, pertama dapat gaji, Gaji, Iya. gitu ya. itu Oke. dia. Diapain dulu? Kalau Angga itu sih kalau gaji pertama itu untuk keluarga dulu sih Pak. Oke. Di Keluarga ini apa nih? Nanti pemirsa mikirnya kamu sudah berkeluarga atau gimana? Oh, Keluarga belum. maksudnya gimana nih? keluarga untuk orang tua, Oke, adik. Itu dia, Pak. keren. Berarti untuk keluarganya, Iya. untuk orang tuanya, untuk adik-adiknya Iya, gitu. betul. Wah, keren. 100% atau mungkin sebagian aja? Untuk pegangan sebulan ke depan lah untuk kita pegang gitu Pak. Oh, berarti Secukupnya aja. ada sebagian disimpan, sebagian Yap, dikasih. betul. Oke, keren. VIB? Sama Pak. Untuk Sama? keluarga. Wah. Yang utama itu kan keluarga. Ya. Wow. Tuh. Bukan untuk pacar ya? Enggak dong. Iya. Pacar mah bodo amat. Bodo amat. Seharusnya malah dia dong ya sih kita. Iya. Ya kali. Oke. Keren. Berarti VIB dan Angga momen pertama menerima gaji itu rasa bersyukurnya adalah dengan memberikan kepada keluarga. Betul. Keren. Nah, untuk ini nih, untuk rekan-rekan yang lain kira-kira. Atau mungkin untuk orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini belum seberuntung kalian lah. Kira-kira ada pesan-pesan nggak untuk mereka? VB? Untuk mungkin memotivasi, kemudian untuk bisa lebih semangat lagi dalam mencari kerja atau dalam bekerja. Karena kan begini, ada orang yang saat ini bermimpi untuk mempunyai pekerjaan seperti kalian. Iya. Tapi di saat ada orang yang sudah bekerja, ada orang yang bermimpi untuk punya pekerjaan yang lebih tinggi lagi. Padahal dia udah kerja nih. Nah, ada orang yang pengen pekerjaan yang lebih tinggi lagi. Menurut saya sih itu hal yang biasa aja. Ya, Itu betul. oke lah. Itu nggak ada masalah. Itu memang kayaknya hampir dirasakan oleh semua orang gitu. Saat kita nggak punya kerja, kita berharap berdoa pengen punya kerja. Di saat kita punya kerja, kita berharap dan berdoa agar karirnya meningkat. Itu bagi saya manusiawi. Manusia. Nah, untuk memotivasi nih kira-kira apa nih pesan-pesannya untuk mereka-mereka ini? Karena sampai 9 tahun kayak Angga itu kan menurut saya bukan angka yang kecil. Lama banget. Sangat lama Iya, dan butuh motivasi yang besar kalau menurut saya, mental yang kuat untuk bisa bertahan sampai selama itu. Betul. Nah, kalau Angga sendiri ada pesan-pesan nggak kira-kira? Ya kalau untuk teman-teman yang di luar sana yang belum mendapat kerjaan, jadi tolong tetap semangat lah gitu Pak. Kalau ibarat kata-katanya gitu kayak perbaiki ibadahmu maka Allah akan memperbaiki rezekimu. Wah, keren. Berarti cara kita meminta kepada Tuhan ini Ya, harus betul. dieksklusifkan Ya, lagi, betul. dibuat sebaik mungkin agar Tuhan juga mau memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Iya, betul. Itu salah satu pesannya ya. Keren. Nah, untuk yang saat ini sedang bekerja, Ya kalau untuk teman-teman yang udah bekerja tetap semangat, selalu cintai pekerjaanmu, jangan sering malas-malasan aja. Itu dia Pak. betul. Karena di balik kemalasanmu ada orang yang menginginkan pekerjaan. Posisimu. Pekerjaan. Itu dia. Itu dia. VIB, ada pesan-pesan mungkin untuk teman-teman di sini lah. Teman-teman di sini. Tuh teman-teman di sini ya, kira-kira. pesannya satu aja.
Cintai pekerjaan kamu. Wah, Asik. cintai pekerjaan kamu Maka kamu akan mengerjakannya dengan senang hati. dengan ikhlas. Ikhlas. Wah, keren. Betul. Nah, yang terakhir. Nah, karena saya juga bekerja di sini, saya ingin bertanya, apa nih harapan dan doa untuk Jumbo Group ke depannya? Dimulai dari saya dulu deh. Boleh. Boleh. Kalau dari saya berharap dan selalu berdoa agar Jumbo ini semakin besar, semakin jaya, semakin punya banyak cabang di mana-mana, khususnya di Indonesia ini. Semoga makin bisa menjadi skala nasional company, dan juga dari karyawannya semakin profesional, semakin bagus SDM-nya, semakin bisa memberikan layanan, khususnya semakin bisa memberikan layanan yang terbaik untuk customer. Karena bukan mengatakan yang saat ini sudah bagus, tapi bagaimanapun juga kebaikan itu harus selalu dipertahankan dan ditingkatkan. Karena kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah expect kita akan ketemu siapa tahu orang itu punya standar bagusnya itu lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Betul. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya perkembangan zaman, ini kan juga harus diimprove ya. Jadi saya berharap semoga seluruh karyawan semakin solid dan semakin peduli, dan juga tadi saya mengutip apa yang disampaikan VOIB, semakin mencintai pekerjaannya sehingga bisa menjadi seorang pekerja yang ikhlas. Mantap. Itu harapan saya. Kalau dari Angga gimana nih? Kayaknya udah diambil Pak Rahma semua. Iya. Kayaknya udah dari Pak Rahman. Nggak apa-apa, dari sisi mungkin fresh meat gitu. Apa Kalau mungkin yang diharapkan? kayak Angga mungkin mudah-mudahan Jumbo Mart Group ini terus berkembang lah itu, Pak. Oke. Ya pokoknya dicintai sama customernya. Nah, intinya lebih berkembang lagi. Customernya makin banyak. Makin banyak. Amin, gitu. amin ya Allah. VOIB? VOIB sih sama juga kayak Bang Angga tadi, makin berkembang, terus itu omset kita makin. Amin. Nah, nice. Omset number kita, one. number one. Harus capai omset tiap bulan. Amin. Semoga. Nah, omset yang bagus itu kan juga berasal dari layanan yang baik. Jadi mudah-mudahan kita bisa selalu konsisten memberikan layanan yang terbaik untuk customer. Dan untuk customer Jumbo Group juga jangan segan-segan untuk memberikan kritik dan saran. Nanti di bawah ini kita akan sertakan link barcode. Nah, kalau untuk customer yang ingin memberikan kritik dan saran untuk perkembangan dan kemajuan swalayan ataupun supermarket Jumbo Group ini ke depannya. Amin. Thank you Angga, thank you VOIB. Ketemu lagi di next sesi. Semoga selalu semangat dalam bekerja, semakin mencintai pekerjaannya, dan yang paling penting semoga segera dapat jodoh ya. Amin. Angga dan VOIB ya. 9 tahun loh Angga without jodoh. Aduh, gimana mungkin nih? Ini keenakan kerja sih. Saking mencintai pekerjaannya ini ya. Cintai kerjaan dulu. Oke, sebelum kita tutup mungkin sedikit saya ingin memberikan pesan untuk seluruh karyawan dan buruh-buruh di Indonesia. Semoga kita karyawan dan buruh ini semakin baik lagi kesejahteraannya dari tahun ke tahun. Kita doakan semoga pemerintah yang saat ini bisa memimpin dengan baik, memimpin dengan adil, memimpin dengan memberikan seluruh jiwa raganya kepada rakyat Indonesia, dan juga kepada seluruh karyawan tetap semangat, karena bagi yang sudah bekerja, ingat tadi saya sudah sampaikan, di balik kelelahan kita bekerja, capeknya kita bekerja, perjuangan kita bekerja, selalu ada orang yang memimpikan dan menginginkan pekerjaan kita. Jadi kalau saat ini kita sudah bekerja, syukuri, nikmati, cintai. Ya, bagi yang belum bekerja, kita doakan semoga segera mendapatkan pekerjaan. Amin. Dan pilih-pilih pekerjaan itu boleh. Tentunya memilih pekerjaan berdasarkan latar belakang pekerjaan yang dilamar. Bukan masalah pilih-pilih, oh ini udah sesuai dengan saya tapi gajinya belum masuk. Ini kalau menurut saya untuk yang first experience itu bisa dikesampingkan, karena bagi kita yang mungkin baru akan terjun ke dunia kerja itu adalah pengalamannya, jam kerjanya. Jadi bukan hanya melulu masalah gaji atau pendapatan. Karena makin ke depan
dinamika perusahaan, dinamika dunia kerja itu juga akan semakin berubah seiring berjalannya peningkatan teknologi. Jadi jangan sampai nanti banyak hal yang ujung-ujungnya tidak lagi menggunakan jasa manusia. Nah, kalau kita ingin tetap selalu digunakan jasa manusianya, kitanya yang harus terus mengupgrade diri. Kitanya yang harus terus mengimprove dan meningkatkan kemampuan baik itu dari hard skill-nya dan juga soft skill-nya. Oke, itu aja dari saya dan sekian dari Jumbo Podcast pada hari ini. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Bye. Bye. Thank you. Jumbo Mart, belanja cermat, pilihan keluarga bijak.